Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran tentang operasi hitung pecahan dengan pokok bahasan, penjumlahan, dan pengurangan pecahan desimal. Masih ingatkah kalian dengan pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Penjumlahan pecahan desimal, langkah penyelesaiannya menghitung dengan bersusun pendek atau susun ke bawah. Tanda koma pada pecahan desimal harus ditulis lurus. Bilangan dijumlahkan dari angka paling belakang seperti pada perhitungan bilangan bulat. Contoh yang pertama, 0,43 ditambah 3,24 sama dengan titik-titik. Kita tulis dengan bersusun ke bawah, kemudian kita tambah. Nah, di sini tanda komanya harus lurus. Nanti di hasil penjumlahannya juga terdapat tanda koma lurus dengan tanda koma di atasnya. Jadi tanda koma harus lurus, lalu jumlahkan dari angka paling belakang. Sini 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 6. Tanda komanya ditulis, kemudian 0 ditambah 3 sama dengan 3. Jadi penjumlahannya sama seperti bilangan biasa. Ya, penjumlahan secara bersusun ke bawah. Jadi hasil dari 0,43 ditambah 3,24 sama dengan 3,67. Bagaimana jika bilangannya harus menyimpan? Contoh nomor 2, 16,59 ditambah 2,7 sama dengan, caranya sama, kita tulis seperti ini dengan tanda koma lurus. Jika pada penjumlahan bilangan biasa, kita biasanya menuliskan angka 7 itu di bawah angka 9 ya. Tapi jika pada pecahan desimal, yang terpenting adalah tanda komanya harus ditulis lurus. Kemudian kita jumlahkan dari angka paling belakang. 9 ditambah 0 sama dengan 9. Kemudian 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kita tuliskan 2. Satunya disimpan di sini. Lalu 1 ditambah 6, 7 ditambah 2, 9. Jangan lupa tanda komanya dituliskan lurus dengan tanda koma di atasnya. Lalu 1 kita turunkan. Jadi 16,59 ditambah 2,7 sama dengan 19,29. Nah, jadi seperti ini ya. Cara penjumlahannya sama seperti bilangan biasa, hanya saja yang berbeda adalah peletakan tanda koma yang harus lurus. Kemudian kita akan ke pengurangan pecahan desimal. Langkah penyelesaiannya, yang pertama menghitung dengan bersusun pendek atau susun ke bawah. Tanda koma pada pecahan desimal harus ditulis lurus. Kemudian bilangan dikurangkan dari angka paling belakang seperti pada perhitungan bilangan bulat. Caranya sama, hanya perhitungannya yaitu dikurangi. 7,83 dikurangi 1,02 sama dengan, caranya dengan susun ke bawah, tanda komanya harus lurus, kemudian dikurangkan dari angka paling belakang ya. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 8 dikurangi 0 sama dengan 8. Tanda koma dituliskan lurus, kemudian 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Cukup mudah ya, di sini perhitungan tanpa meminjam. Jadi hasilnya 6,81. Bagaimana jika perhitungannya dengan meminjam? Contoh, 12,6 dikurangi 8,46 sama dengan, caranya dengan bersusun ke bawah. Tanda koma harus lurus. Nah, yang perlu diperhatikan pada pengurangan pecahan desimal adalah jumlah angka di belakang koma.
Jika kita perhatikan, bilangan pecahan desimal yang atas ini memiliki satu angka di belakang koma, yaitu angka 6. Sementara yang bawah memiliki dua angka di belakang koma, yaitu ada angka 4 dan 6. Maka untuk memudahkan perhitungan, kita harus menyamakan jumlah angka di belakang koma. Jika yang terbanyak adalah dua angka di belakang koma, maka yang atas ini kita buat dua angka di belakang koma dengan menambahkan angka 0 di paling belakang. Jika sudah sama, barulah kita kurangi. Di sini 0 dikurangi 6 tidak bisa, maka kita pinjam depannya. Angka 0 ini menjadi 10, kemudian yang depan sudah dipinjam 1 jadi 5. Lalu kita kurangi, 10 dikurangi 6 sama dengan 4. 5 dikurangi 4 sama dengan 1, kemudian tanda koma kita cantumkan. Kemudian di sini 2 dikurangi 8. Ya, tidak bisa ya, ini pinjam depannya jadi 12. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4,14. Jadi sama ya perhitungannya dengan pengurangan bilangan biasa atau bilangan bulat. Bagaimana jika angkanya seperti ini? Contoh yang ketiga. Nah, kita tuliskan tanda komanya lurus. Nah, sekarang kita lihat di sini di belakang koma ada 3 angka yang terbanyak, sementara yang atas 1 angka. Karena kita harus menyamakan jumlah angka di belakang komanya, maka angka atas kita tambahi 0. Paling belakang 00 supaya sama-sama 3 angka. Baru kemudian kita kurangi dari paling belakang. Nah, di sini anak-anak pengetahuan kalian tentang pengurangan dengan meminjam akan dimanfaatkan lagi, harus diingat kembali. Ya, jadi di sini 0 dikurangi 8 tidak bisa. Maka kita akan meminjam di depannya. Ternyata di depannya ini juga angka 0. Maka yang akan kita coret adalah 30 langsung ya. Jadi seperti ini. Kita meminjam satu angka puluhan di angka 30. Jadi yang di sini 0 ini akan menjadi 10. Kemudian 30 sudah kita pinjam 1 jadi 29. Kita tulis seperti ini. Baru kita hitung 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Kemudian angka 9 dikurangi 2 7. 2 dikurangi 1 1. Tanda koma kita tulis. 0 dikurangi 3 tidak bisa, kita pinjam depannya jadi 10. Kemudian 2 jadi 1 ya. 10 dikurangi 3 7. 1 dikurangi 1 0. Tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya 7,172. Demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami. Intinya adalah kalian harus mengingat kembali penjumlahan menyimpan dan pengurangan dengan meminjam. Serta yang perlu diperhatikan adalah penulisan pada susun ke bawah, tanda koma harus lurus. Itu yang perlu kalian perhatikan. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan dengan teliti dan tepat waktu. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.